Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isaratul Nisa. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam di zaman penjajahan Belanda. Yang pertama, satu, kebijakan pendidikan kolonial Belanda secara umum. Pendidikan selama penjajahan Belanda dapat dipetakan ke dalam dua periode, yaitu periode pada masa VOC dan pada masa pemerintah kolonial Belanda. Pada masa VOC, yang merupakan sebuah kongsi dagang, pendidikan di Indonesia dapat dikatakan tidak lepas dari maksud dan kepentingan komersial. Berbeda dengan di negara Belanda sendiri, yaitu pendidikan dikelola secara khusus, secara bebas oleh organisasi-organisasi keagamaan. Maka pada abad ke-17 sampai 18 Masehi, bidang pendidikan di Indonesia dikelola di bawah penyelenggaraan kekuasaan VOC. Kemudian secara umum sistem pendidikan pada masa VOC yaitu 1. Pendidikan dasar, 2. Sekolah Latin, 3. Sekolah seminari, 4. Akademi pelayaran, 5. Sekolah Cina, 6. Pendidikan Islam. Pendidikan untuk komunitas Muslim relatif telah mampan melalui lembaga-lembaga yang secara tradisional dapat berkembang dan mengakar sejak proses awal masuknya Islam ke Indonesia. VOC tidak ikut campur dan tidak mengaturnya. Pada akhir abad ke-18, setelah VOC mengalami kebangkrutan, kekuasaan Hindia Belanda akhirnya diserahkan kepada pemerintahan kerajaan Belanda langsung. Dan pada akhirnya pendidikan memperoleh perhatian yang relatif maju dari sebelumnya. Beberapa prinsip yang oleh Belanda diambil sebagai dasar kebijakan di bidang pendidikan yaitu 1. Menjaga jarak atau tidak memihak salah satu agama tertentu. Yang kedua, memperhatikan keselarasan dengan lingkungan sehingga anak didik kelak mampu mandiri atau mencari penghidupan guna mendukung kepentingan kolonial. 3. Sistem pendidikan diatur menurut pembedaan lapisan sosial, khususnya yang ada di Jawa. Yang keempat, pendidikan diukur dan diarahkan untuk melahirkan kelas elit masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai pendukung supremasi politik dan ekonomi pemerintahan kolonial. Kemudian perkembangan pendidikan di Indonesia mendapati tahapan barunya menjadi lebih progresif ketika memasuki tahun 1900, yakni era Ratu Juliana berkuasa di kerajaan Belanda. Van de Venter yang menjabat sebagai gubernur jenderal kolonial Belanda menerapkan politik etis pada tahun 1899 dengan moto De Eerste dan slogan Educatie, Erigati, Emirigati. Prinsip-prinsip atau arah etis yang diterapkan di bidang pendidikan pada masa ini yaitu 1. Pendidikan dan pengetahuan barat diterapkan sebanyak mungkin bagi pribumi. Yang kedua, pendidikan rendah bagi pribumi disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda ada 3, yaitu sistem pendidikan peralihan Hindu Islam, sistem pendidikan surau, dan sistem pendidikan pesantren. Sistem pendidikan peralihan Hindu Islam pada garis besarnya pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan 2 sistem, yaitu sistem keraton dan sistem pertapa. Yang kedua yaitu sistem pendidikan surau, yaitu dengan ceramah, membaca dan musyawarah dan menghafal. Kemudian sistem pendidikan pesantren yaitu metode yang digunakan dengan metode sorogan, wetonan, dan musyawarah. Yang kedua yaitu kebijakan kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam. Kebijakan Belanda dalam mengatur jalannya pendidikan tentu saja dimaksudkan untuk kepentingan mereka sendiri, terutama untuk kepentingan agama Kristen. Hal ini terlihat jelas misalnya ketika Van de Busch menjadi gubernur jenderal di Jakarta, kelola kebijakan batas sekolah-sekolah gereja dianggap dan diperlukan sebagai sekolah pemerintah.
Sedangkan departemen yang mengurus pendidikan dan keagamaan dijadikan satu, sementara di setiap daerah kerajaan didirikan satu sekolah agama Kristen. Kemudian politik yang dijalankan pemerintah kolonial Belanda terhadap rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam kebenarannya didasarkan oleh rasa ketakutan, rasa panggilan agamanya yaitu Kristen, dan rasa kolonialismenya, sehingga mereka tetapkan ketentuan atau peraturan yang menyangkut pendidikan agama Islam, yaitu tahun 1882 pemerintah kolonial Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang mereka sebut Priesteranden. Yang kedua, tahun 1925 keluar lagi peraturan yang lebih ketat terhadap pendidikan Islam, yaitu bahwa tidak semua orang kiai boleh memberikan pelajaran mengaji terkecuali telah mendapat semacam rekomendasi atau persetujuan pemerintahan Belanda. Yang ketiga yaitu tahun 1932 keluar lagi peraturan yang isinya berupa kewenangan untuk memberantas dan menutupi madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Belanda yang disebut ordonasi sekolah liar. Selanjutnya, Snow Horgenje setelah mempelajari seluk-beluk masyarakat Muslim Indonesia dengan segala karakteristiknya lalu menasihati kepada pemerintah kolonial Belanda bahwa satu, menyarankan asas pemerintah kolonial Belanda bersifat netral terhadap agama, tidak memihak terhadap salah satu agama yang ada. Yang kedua, pemerintah kolonial Belanda diharapkan dapat membendung planislamisme yang sedang berkembang di Timur Tengah dengan jalan menghalangi masuknya buku-buku atau brosur ke wilayah Indonesia, mengawasi kontak langsung ataupun tidak dari tokoh-tokoh Islam dengan tokoh luar, dan lain-lain. Tapi pada kenyataannya apa yang dialami pemerintah Belanda sesuai dengan saran dan nasihat Snow Horgenje ternyata jauh melesat, yakni tokoh-tokoh agama Islam Indonesia banyak yang mendapatkan majalah-majalah atau brosur serta literatur lain dari dunia luar seperti Timur Tengah. Di samping itu, analisa Snow Horgenje tentang potensi pribumi dan teori tentang pemisahan unsur agama dan unsur politik tidak sejalan dengan perkembangan situasi terutama 20 terakhir kekuasaan Belanda di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau tidak jelas silahkan dibaca sendiri di makalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.